Mas Adi, saya Ya. share screen, apa sudah terlihat ya? Udah, Mas. Udah ya? Iya. Bentar. Halo Mbak Eva, STV Rumah BUMN Situbondo. Halo Mas Adi. Ya, selamat datang. Tapi yang belum kirim laporan. Sudah Pak, bikin 3. Untuk saya 1, Mbak. Biar sekalian untuk bulan sampai Maret. Kemarin ada kontra, Mbak, kelebihan. Situbondo udah kontraknya. Oh iya. Luar biasa Situbondo ya. Ih, rahasia perusahaan jangan diomongin di sini. Oh sudah kedengaran, ada Mas Andika udah join. Pantun dulu dong. Enggak, nah ditegur sama Mas Haidi. Masa sekarang pantun dari ke Sulawesi, harusnya ke Sumatera. Pantun saya ada Mbak, pantunnya nyeleneh, jadi itu di luar pakem. Baiklah, kita mulai untuk acara kita pagi hari ini untuk pelatihan online bisnis cluster kopi. Ini merupakan pelatihan yang spesial sekali untuk RB Pertamina. Ada kolaborasi dari beberapa RB yaitu Situbondo, Temanggung, Kerinci, Meranti, Dompu, dan Aceh. Selamat datang para peserta pelatihan online RB Pertamina. Kali ini saya sebagai pembawa acara akan langsung memulaikan kegiatan pagi hari ini mengenal biji kopi dan metode menghasilkan biji kopi yang baik bersama Bapak Jala sebagai narasumber kita dan akan dipandu oleh Mas Ari Priyono selaku fasilitator. Beliau merupakan asisten STV Dompu dan beliau merupakan salah satu memiliki produk kopi yaitu Vanvedro. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Ari sebagai pemandu acara. Pada Pak Ari kami silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat ya. Pagi. Salam Selamat pagi semuanya. Salam kopi tanpa gula. Salam kopi tanpa gula, Bu. Masih semangat kita ya. Baik, pagi ini kita akan melaksanakan pelatihan kolaboratif antara jadi pelatihan ini adalah kolaboratif dari Rumah BUMN Kepulauan Meranti, kemudian dengan Rumah BUMN Kerinci, Temanggung, Situbondo, dan Rumah BUMN Dompu. Jadi dalam pelaksanaan ini kita bersama-sama, tidak hanya satu Rumah BUMN aja. Dan pada saat ini kita akan mencoba membahas tentang mengenal biji kopi dan metode menghasilkan biji kopi yang baik, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Jalaluddin
dari Kepulauan Meranti. Beliau nanti akan menjelaskan, bercerita panjang lebar tentang kopi, bagaimana memilih biji kopi yang baik, serta bagaimana menghasilkan biji kopi yang baik. Nah, Pak Jalaluddin sendiri adalah pemilik dari owner Lemar Coffee dan petani kopi Liberica di Pulau apa namanya ya? Pulau Rangsang, ya. Namanya agak-agak sedikit gimana gitu jadinya. Sudah siap Pak Mas Jalal ya, kita panggil panggilan akrabnya Mas Jalal. Sudah siap Pak ya? Siap. Oke, baiklah. Tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung memberikan kesempatan waktu kepada Mas Jalal untuk memaparkan materinya, yaitu mengenal biji kopi dan metode menghasilkan biji kopi yang baik. Oke, kepada Mas Jalal kami persilakan ya. Sebelumnya saya share dulu ya materinya. Sip, Pak. Makasih, Mas Ari. Apanya? Ada. Silakan Mas Jalal, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di seluruh daerah, mungkin saya sebutkan satu persatu. Senang sekali saya pribadi bisa bergabung di acara ini. Tentunya di sini kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk menambah ilmu dan wawasan bagi kita, bagi saya khususnya, dan bagi kita semua umumnya. Baik, untuk kenalkan nama saya Jalaluddin dari Kota Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya tinggal di pulau yang kecil, yaitu pulau yang berbatasan dengan Selat Melaka, negara Malaysia, yaitu Pulau Rangsang. Saya juga seorang petani. Ini sebetulnya kalau kita bicara masalah narasumber ini sebenarnya agak berat juga ini. Saya yakin dan percaya, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua sudah lebih mengetahui atau lebih paham tentang masalah kopi. Baik, salam kenal ya Bapak, Ibu semuanya. Untuk acara hari ini, pertemuan kita ini, di sini saya mengambil sebuah tema yang sangat sederhana, yaitu tema kita mengenal biji kopi dan metode menghasilkan biji kopi yang baik. Coba, berbicara masalah kopi, tentunya itu sudah tidak asing lagi bagi kita, karena saya yakin dan percaya di mana kita semua adalah pencinta kopi, karena sebagian besar penduduk Indonesia ini semuanya bisa dikatakan menyukai kopi ataupun bisa dikatakan dengan pencinta kopi. Baik, kita masuk ke materi, Pak Ari. Ya, Pak Ustaznya. Oke, teman-teman, atau enaknya gimana ya, saudara-saudara atau bapak ibu, untuk ini kita akan mengenal latar belakang kopi. Jadi kita ketahui di Indonesia ada kopi yang ada di Indonesia ini, ada yang sudah mendapatkan tempat ini, setnya berbeda nih. Coba. Ya, ada 3, yaitu kopi Robusta, Arabica, dan kopi Liberica. Pak Ari, coba di
Termasuk kok sama latar belakangnya. Oke, sip. Kok nggak sama apanya? Langsung aja. Oke. Jadi kita ketahui kopi adalah minuman hasil suduhan yang disangrai kemudian dihaluskan menjadi bubuk, di mana kopi merupakan salah satu komunitas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara, termasuk negara Indonesia. 2 di antara jenis kopi itu yang menjadi spesies pohon kopi, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Jadi di mana Robusta dan kopi Arabica ini dikenal di seluruh wilayah Indonesia, di mana kopi Robusta ini mendominasi pasar lokal sekitar 70%, itu lebih banyak dipakai oleh industri-industri kopi instan. Kalau sedangkan kopi Liberica Arabica ini dianggap sebagai kopi mewah, sehingga kopi ini banyak disuguhkan di restoran-restoran mewah dan di kafe-kafe mewah. Jadi bagaimana dengan kopi Liberica? Jadi kopi Liberica adalah kopi yang mempunyai ciri khas khusus tersendiri, di mana kopi ini aromanya sangat menyengat, yaitu aromanya berbau seperti aroma nangka yang sudah masak. Kemudian bagaimana rasanya? Kopi Liberica ini rasanya bercampur antara rasa asin, masam, dan pahit. Jadi ini yang menjadi ciri khas kopi Liberica. Jadi untuk saat ini memang kopi Liberica sangat langka dijumpai di pasar-pasar di luar daerah atau di seluruh daerah Indonesia, karena kopi Liberica ini hanya beredar di pasar-pasar lokal yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Namun yang menjadi hal yang menarik sebetulnya kalau khusus di kopi Liberica kita yang ada di Meranti ini tingkat pemasarannya sudah mencapai pemasaran ekspor ke negara tetangga. Jadi selama ini kopi Liberica kita yang ada di Meranti ini selain dikonsumsi oleh masyarakat setempat, juga penjualannya itu sudah dijual ekspor ke negara Malaysia. Jadi Malaysia itu sebagai negara yang membutuhkan kopi Liberica, mereka mengkonsumsi, memproduksi, bahkan mereka mendistribusi ke negara-negara tetangga seperti negara Singapura. Itu yang menjadi hal yang menarik tentang kopi Liberica. Jadi wajar kalau seandainya kopi Liberica ini tidak terlalu dikenal di pasar-pasar yang ada di Indonesia, karena mereka lebih terfokus kepada sistem penjualan ekspor ke luar negeri. Tapi melalui program ini nanti, insya Allah kami dari Rumah BUMN ini akan memperkenalkan produk hasil dari olahan kopi Liberica ini, supaya kopi Liberica ini bisa memenuhi pasar-pasar lokal yang ada di Indonesia, sehingga nanti bisa berdampingan dengan kopi-kopi yang lainnya. Jadi ini untuk sekedar informasi atau pengetahuan kita tentang biji kopi yang ada di Indonesia. Jadi kita mempunyai biji kopi Liberica, Robusta, dan Arabica. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode menghasilkan biji kopi yang baik. Jadi
Berbicara tentang kopi, ya memang perlu kita pandang perlu untuk menghasilkan kopi yang berkualitas dan tekniknya bagaimana agar kopi yang kita hasilkan nanti ini memang benar-benar berkualitas, kemudian bisa kita memenuhi atau bersaing di negara-negara luar. Jadi kita harapkan nanti kopi kita ini bukan saja beredar di pasar lokal, tapi kita bisa menjual atau mengekspor hasil olahan kopi kita ini di berbagai negara. Jadi di sini ada beberapa metode yang harus kita perhatikan bagaimana menghasilkan biji kopi yang baik. Ada beberapa pola yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita pemilihan bibit benih yang akan ditanam, kemudian pola penanaman dan pemupukan, kemudian perawatan pembersihan tanaman, parasit dan di sekitar tanaman kopi tumbuh, membersihkan dari hama pengganggu tanaman, kemudian menjaga agar tanaman memiliki suplai materi yang cukup. Baik, kita masuk ke item pertama, yaitu memilih, masih yang tadi Mas Ari, yang memilih bibit benih yang ditanam. Untuk menghasilkan biji kopi yang baik, tentunya kita harus memperhatikan benih yang akan kita tanam, sehingga nanti hasil dari pohon kopi tersebut memang benar-benar dari benih yang mempunyai atau yang sudah teruji, yang bisa untuk kita kembangkan dan kualitasnya juga bisa kita pertahankan. Jadi usahakan untuk bibit itu kita ambil atau kita pilih dari pohon induk kopi itu yang sudah mendapat terpilih dari perkebunan dan pertanian, istilahnya sudah menjadi pohon induk terpilih yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perkebunan dan Pertanian. Alhamdulillah untuk di Meranti, Kabupaten Meranti, Kota Salak Panjang itu untuk kopi kita sudah memiliki sekitar 250 pohon induk yang bisa dijadikan bibit untuk pengembangan perluasan lahan kopi. Jadi dari sini nanti kita ambil benihnya, baru nanti kita budidayakan melalui pohon induk terpilih tersebut, supaya nanti hasilnya tidak berubah dari pohon yang kita tanam itu tadi. Masuk ke pola penanaman. Pada pola penanaman, kita juga harus memperhatikan daerah atau wilayah atau lahan yang akan kita tanam. Jadi ini sesuai dengan daerah kita masing-masing. Jadi di sini kalau saya berbicara pengalaman kita di sini, kita di daerah pesisir pantai. Jadi tingkat ketinggian daratannya dari permukaan air itu sekitar 2 meter dari permukaan air laut. Jadi memang sangat rendah. Jadi untuk cuaca di sini ada cuaca ekstrim, yaitu panas dan hujan. Jadi ketika musim kemarau memang panasnya itu terlalu berlebihan. Ya, mungkin berbeda dengan daerah-daerah dataran tinggi seperti daerah perbukitan, itu mungkin cuacanya lebih dingin dibandingkan dengan daerah-daerah dataran rendah seperti di tempat kita sekarang ini. Jadi untuk lahan, jika kita menanam pohon kopi itu di hamparan yang luas, di hamparan terbuka, itu sebaiknya kita menggunakan pola
3x3. Karena kita juga harus memperhatikan yang namanya sifat pohon kopi ini sangat rentan terhadap terlindung atau teduh, juga sangat rentan terhadap cuaca terlalu panas. Jadi kalau dia terlalu terlindung, itu akan mempengaruhi kepada buah kopinya itu hasilnya kurang memuaskan. Maksudnya buahnya kurang lebat, sehingga kalau kondisi tanaman kopi itu di hamparan terbuka dengan cuaca panas yang kuat, nanti akan merusak pada pertumbuhan putik bunga, dan pada masaknya bunga itu juga nanti akan mengganggu pada hasil buah yang akan kita panen. Jadi buahnya akan hitam-hitam sebelum masak karena cuaca panasnya terlalu tinggi. Jadi untuk lahan yang sifatnya hamparan terbuka dengan kondisi alam yang seperti di tempat kita menggunakan pola 3x3 meter. Pola 3x3 meter itu di setiap sudut 3 meter itu, sudut 4 itu kita tanami namanya pohon pelindung. Pohon pelindung, berarti ada 4 pohon pelindung. Kemudian di mana kita menanam pohon kopi itu, kita menanam kopi itu di tengah-tengah 4 sudut itu. Jadi setiap 3x3 meter satu pohon induk, kemudian ditambah dengan pohon pelindung di setiap sudutnya. Nah, pohon pelindung yang baik untuk kita gunakan itu juga kita harus memperhatikan nilai ekonominya. Kalau di sini hasil komoditi yang ada di daerah Meranti itu pohon kelapa, pohon pinang, pohon kopi. Jadi bisa kita sisipkan dengan pohon pelindung, pohon pinang. Jadi nanti kita punya penghasilan, 2 penghasilan dalam satu wadah. Jadi sifat pohon pinang ini dia tidak terlalu rindang dan dia juga cepat tinggi. Jadi makin tinggi otomatis tidak mengganggu pertumbuhan kopi. Maka jaraknya itu juga harus kita jaga. Nah, itu kalau seandainya lahan yang kita gunakan itu lahan hamparan terbuka dengan kondisi alam yang seperti di tempat kita sekarang ini. Kemudian masalah perawatan. Perawatan itu seperti biasa, pembersihan tanaman, parasit yang di sekitar kopi itu memang perlu kita bersihkan. Kemudian dalam masa perawatan ini, seiring tumbuhnya pohon kopi tersebut, ya, dalam tahap awal tentunya kita menggunakan pupuk. Usahakan pupuk yang kita gunakan itu adalah pupuk organik atau pupuk kandang. Pupuk kandang karena pupuk tersebut dapat selain dapat menumbuh, jadi di situ nanti kita bisa membentuk pohon kopi seperti yang kita inginkan, maunya seperti apa. Nah, jadi menurut saran saya, ketika pohon kopi itu memiliki ketinggian 1 meter lebih, usahakan ujung dari pohon itu dipatahkan atau kita buang ujungnya. Apa tujuannya? Nah, supaya nanti kopi itu tumbuh rindang. Ya, kalau tidak kita potong ujungnya, nanti dia akan terus tumbuh tinggi sehingga ketinggian pohon kopi itu lebih tinggi daripada kita, bahkan mungkin berlipat-lipat tingginya, sehingga nanti proses perawatannya, proses pemanennya juga rusak. Jika kita potong, nanti pohon kopi itu akan tumbuh ke samping. Dia akan tumbuh ke samping sehingga membuat pohon kopi itu rindang. Salah satu keuntungannya perawatannya mudah, pemanennya mudah. Kemudian untuk perawatan itu juga nanti pohon kopi itu akan tumbuh namanya tunas batang. Tunas batang yang meluncur ke atas itu usahakan kita buang, karena tunas batang itu nanti juga akan mengganggu pertumbuhan pohon pertamanya itu nanti. Jadi usahakan yang dirawat itu adalah pohon asalnya. Jadi tunas batangnya itu kita bersihkan. Ini jika terlalu
rapat tunas batangnya, terlalu padat, sehingga nanti kopi itu untuk pertumbuhan buahnya juga nanti akan kurang. Tuh. Jadi masuk kepada perawatan atau pembersihan dari hama pengganggu. Ya biasanya kalau tanaman kopi ini sebetulnya untuk hama pengganggunya itu sangat sedikit daripada tanaman lain. Ya kalau di tempat kita ini untuk tanaman hama pengganggunya bisa dikatakan tidak ada. Nah, kita tidak tahu di daerah lain itu bagaimana untuk tanaman pengganggunya, tidak ada. Jadi kalau memang ada, itu bisa kita gunakan insektisida atau racun serangga yang bisa untuk membunuh hama tersebut. Karena kalau memang benar-benar itu ada, nanti juga akan mengganggu pertumbuhan dari pohon kopi itu. Selanjutnya, menjaga agar tanaman memiliki suplai matahari yang cukup. Ini biasanya kita menanam pohon kopi ini sudah ada pohon yang tumbuh sebelum kita menanam. Ya mungkin kita menanam di lahan yang sudah ada tanaman lainnya. Jadi nanti seandainya tanaman itu nanti mengganggu pertumbuhan kopi karena dia terlalu melindungi tanaman kopi, ya jika memang itu perlu untuk dibersihkan, kita bersihkan, tapi juga kita harus memperhatikan nilai ekonominya mana yang lebih dibutuhkan. Ya, kalau untuk di daerah kita, satu hamparan itu bisa 3 komoditi. Kelapa, pinang, kopi itu bisa satu tempat. Jadi di sini sebenarnya petani tempat kita itu sangat beruntung karena mereka bisa menanam di satu lahan itu 3 komoditi. Itu seiring berjalannya itu satu sama lainnya tidak ada istilahnya yang dirugikan. Jadi pohon kopinya juga bisa tumbuh dengan baik, pinangnya juga dengan baik, pohon kelapanya juga bisa tumbuh dengan baik. Itu untuk di daerah kita. Biasanya kapan masa kopi ini bisa menghasilkan panen? Itu seperti pengalaman kita sesuai dengan perawatan yang cukup itu sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun itu biasanya kopi sudah bisa menghasilkan buah. Jadi petani sudah bisa memanen dari hasil tanamannya sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun. Jika itu perawatannya memang betul-betul terjaga. Oke, untuk masalah teknik penanaman dan sebagainya, saya kira sudah cukup. Mas Ari, coba digeser slide-nya. Masuk ke proses pertumbuhan kopi. Kalau ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kopi itu nanti akan berbunga, kemudian dia akan menjadi calon buah. Ketika calon buah itu sudah jadi, maka buahnya akan gugur menjadi biji kopi yang masih muda. Kemudian kopi itu nanti warnanya akan berubah dari kuning menjadi kuning kemerahan, merah, dan merah tua atau merah kehitaman. Itu biasanya kalau di tempat kita itu dari bunga sampai ke pasca panen itu 6 bulan. Jadi di tempat kita ini untuk kopi Liberica setahun itu 2 kali panen. Di per 6 bulan sekali, biasanya mulai dari bulan 11 sampai bulan 1. Mas Jalal ter-unmute, tolong di-unmute dulu, di mic-nya di-on-kan dulu. Oke Pak, dengar Pak. Siap, lanjut. Oke, mudah-mudahan suara saya bisa terima dengan baik Pak ya.
Lanjut Pak. Masuk ke slide selanjutnya. Oke, sip. Metode panen kopi. Ya, metode ini sangat penting. Jadi setiap tingkat kematangan itu akan menghasilkan karakteristik kopi yang berkelainan. Berikut ini karakteristik buah kopi dilihat dari tingkat kematangannya. Itu ada matang warna hijau dan hijau. Kemudian warna kuning kemerahan, warna merah penuh, dan warna merah tua. Nah, untuk kita ingin menghasilkan kualitas biji kopi yang baik, itu kita berawal dari sini, dari pola pemanenan. Ya, pola pemanenan. Ada warna hijau, biasanya warna hijau itu jika kita olah, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Mengapa? Ketika melalui proses dari proses penggilingan pemisahan kulit sampai proses penggilingan kering menjadi grinding, itu nanti dia akan hancur. Nah, kemudian warna kuning kemerahan, karena warna kuning kemerahan ini kualitasnya nanti itu tidak sesuai dengan kualitas warna merah penuh. Karena warna kuning kemerahan ini hasil dari kopinya nanti itu tidak kekuning-kuningan seperti tembaga, warnanya nanti ini akan kelabu, kemudian juga dia sedikit agak mengerut. Berbeda dengan warna merah penuh. Warna merah penuh nanti ini adalah warna pilihan sebetulnya kalau kita ingin menghasilkan biji kopi yang baik di warna merah penuh dengan warna merah tua. Ini juga tuanya di sini jangan sampai kering maksudnya ya. Merah tua ini memang merah-merah benar tapi tidak sampai kering. Slide Pak, coba digeser slide-nya. Masuk ke ya, mengenal macam-macam proses pasca panen kopi metode basah. Ada dua pilihan proses yang bisa dilakukan di metode ini. Yang pertama metode semi wet dan full wet. Ada metode basah dan metode kering kalau tidak salah. Coba Pak digeser. Ya, metode kering. Di dalam metode kering ini proses pengeringannya rata-rata itu 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Itu waktu yang dibutuhkan. Kalau di sini 3 sampai 4 minggu. Dan kopi mestinya sering diputar sehingga seluruh bagian kopi benar-benar menjadi kering. Pada metode kering, biji kopi dijemur tanpa terlebih dahulu dihilangkan lendir buah kopi. Metode kering bisa sama sekali tidak melibatkan air sedikit pun. Kalau untuk metode ini yang kita lakukan. Jadi untuk proses pengeringan untuk di tempat kita menggunakan metode kering tanpa menggunakan air. Ya, jadi di metode kering ini juga ada dua proses. Yang pertama Honai proses, kemudian natural proses. Nah, apa itu Honai proses dan apa itu natural proses? Coba digeser, Mas Ari. Habis. Habis apanya? Kok habis? Belum. Honai proses, oke, sip. Sebentar mungkin Ya. Di slide yang lainnya mungkin. Oke, sip. Bentar. Oke. Mana Mas Ari? Coba kita lihat yang apa? ini. Untuk metode. Oh, sip. Bentar Mas ya. Maaf. Oh iya, sampai di situ aja kayaknya. Ada. Masih Ada ada ya? Mas. Iya, kita nanti akan jelaskan lagi. Untuk metode pengolahan.
Oke. Oke ya. Mas Ari. Dari metode basah. Jadi dalam metode basah ini prosesnya itu memang benar-benar menghilangkan lendir kopinya. Jadi lendir dari selaput kopi itu, jadi kan ada kulit luar, kemudian ada kulit ari, baru nanti istilahnya kopi itu sendiri. Jadi buah kopinya itu setelah kulit ari. Jadi di antara kulit ari ini, antara kulit ari dan kulit luarnya itu ada lendirnya. Itu biasanya ada proses yang menghilangkan lendir itu dengan cara merendam di air selama 12 jam, kemudian dibersihkan. Dan setelah memang bersih-bersih lendir itu sudah tidak ada, baru dikeringkan. Dan ada juga yang untuk kemudian untuk metode basah ini ada dua pilihan, ya. Ada dua proses. Yang pertama semi-wash. Proses ini sangat lazim digunakan di Indonesia dan Brazil. Jadi proses ini lendir yang menempel itu tadi itu dihilangkan. Jadi biji tersebut dimasukkan dalam karung selama 12 sampai 24 jam. Kadang juga ada yang menggunakan dengan cara mencuci kopi tersebut untuk menghilangkan lendir. Pak Mas Ari digeser slide-nya. Oh, udah bisa Pak ya? Bentar, Pak ya. Ya. Kemudian ada namanya full wash. Ya, proses ini yang dilakukan dengan cara yang tadi kita masuk dalam karung. Proses yang pertama selama 12 sampai 24 jam. Yang ini kita merendam dalam air. Jadi proses perendaman akan memakan waktu 12 jam. Pada jam ke-6 air yang perendam tadi diganti dengan air yang baru. Setelah proses perendaman, biji kopi akan bebas dari lendir ini, kemudian dibilas, kemudian baru dijemur. Jadi karakter dari kopi yang diproses secara full wash adalah ringan dan mild. Jadi kemudian metode kering. Di dalam metode kering, proses pengeringan rata-rata membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 minggu. Dan kopi mestinya sering diputar-putar seluruh bagian buah kopi benar-benar menjadi. Jadi pada metode kering ini biji kopi dijemur tanpa terlebih dahulu dihilangkan lendir buah kopinya. Jadi metode kering bisa sama sekali tidak melibatkan air sedikit pun. Jadi dalam metode ini memang benar-benar tidak menggunakan air. Jadi kopi setelah dibuang kulit luarnya itu langsung dijemur. Dia tidak mengendir, memang harus sering dibolak-balik agar merata. Jadi nanti tentunya dari setiap proses ini nanti akan berbeda-beda. Ada proses metode basah dan metode kering ini, setiap hasil dari proses pengeringan itu akan menghasilkan kopi yang berbeda-beda. Nanti kita akan berbagi pengalaman ya, yang khusus yang selama ini kita gunakan, yang metode mana supaya kopi itu nanti memang benar-benar hasilnya itu memuaskan. Jadi untuk masalah metode ini, metode pengolahan yang di sini selama ini adalah metode kering yang tanpa menghilangkan lendir, juga tanpa menggunakan air. Usahakan kopi setelah kita panen itu jarak waktu pengolahannya dari panen ya sekitar 1 minggu kopi itu harus diolah. Jadi usahakan buah kopi itu tidak berkerut.
itu juga akan mempengaruhi hasil kopi. Jadi setelah proses pemanenan, kemudian proses pemecahan atau menghilangkan, membuang keluar. Setelah kita menghilangkan kulit luar, jadi kopi langsung dijemur tanpa menggunakan fermentasi. Jadi memang benar-benar kopi itu diolah secara spontan, secara tidak melalui proses pengendapan. Itu akan berbeda hasilnya dengan kopi yang diproses dengan melalui tahapan-tahapan. Jadi hasilnya itu nanti biasanya kopinya itu akan berbentuk kuning tembaga. Jadi kalau kita menggunakan proses secara fermentasi ataupun harus diendapkan selama beberapa hari, nanti hasil kopinya itu tidak sekuning dari biji kopi yang digunakan menggunakan metode kering. Aromanya juga nanti akan mempengaruhi. Jadi aroma kopinya itu nanti tidak dapat. Jadi kalau kita olah langsung kita jemur, itu nanti aromanya itu akan dapat. Jadi tanpa mengalami gangguan dalam proses pengeringan. Itu untuk bagaimana cara kita menghasilkan kualitas kopi yang selama ini kita lakukan seperti itu. Jadi usahakan juga dalam proses penjemurannya itu jangan langsung tanpa antara tanah dengan kopi yang kita jemur, karena uap tanah itu nanti juga akan berpengaruh kepada aroma kopi. Jadi usahakan tempat pengeringan itu bisa digunakan seperti seminisasi lapangan atau menggunakan rak yang jarak yang bisa menjaga jarak antara kopi dengan tanah, karena itu nanti akan berpengaruh kepada aroma kopi. Baik, Mas Ari, coba masih saya kira untuk materi mengenal biji kopi dan metode bagaimana menghasilkan kopi yang baik, saya kira sudah panjang lebar. Mungkin nanti ada penambahan dari teman-teman yang ya, silakan Mas Ari, kembali saya kembalikan kepada moderator. Suaranya dengar? Suaranya Mas Ari enggak ada di sini? Oke, ada. Baik, terima kasih Mas Jalal atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk kita semua, teman-teman sekalian yang khususnya yang berkecimpung di usaha perkopian, baik petani maupun pengolahannya. Jadi sangat bermanfaat sekali pengetahuan ini, karena ternyata untuk menghasilkan rasa itu harus dimulai dari proses pasca panennya. Jadi begitu besar jasa para petani bagi kami pengolah kopi. Jadi rasa-rasa itu kualitasnya ditimbulkan oleh petaninya, bukan dari bukan sebagian besar bukan dari pengolahannya. Jadi alhamdulillah sangat bersyukur kami ada petani-petani yang begitu tekun seperti Mas Jalal ini, yang konsisten di perkopian. Oke, selanjutnya itu kita bisa bergabung di Kopi Nusantara itu di daerah luar juga. Memang sebagian ada saya lihat kopinya bentuknya seperti kelabu, putih-putih, tidak kering. Jarang sekali kita menjumpai kopi-kopi itu yang memang betul-betul kuning tembaga. Jadi sekarang kalau untuk kita sudah jalan, untuk grimbingnya sudah jalan di daerah kafe-kafe, di hotel-hotel, orang tuh memang mesan yang betul-betul kopi itu memang kuning ketembagaan. Dia permintaannya seperti ini loh.
Yang seperti ini kuning tembagaan. Ya, itu Mas saya kira. Iya Pak. Oh, jadi green bean yang bagus itu bentuk warnanya itu kuning ketembagaan ya Pak ya? Iya, itu dimulai dari proses pengeringannya. Jadi kalau dia memang betul-betul tanpa mulai proses fermentasi langsung, itu insya Allah hasilnya kering. Coba aja dulu. Dia Iya kalau Pak. coba. Soalnya kebanyakan saya dapat itu kadang yang warna hijau gitu Pak, hijau Iya. ada putihnya gitu. Kalau yang hijau itu sebenarnya belum kering Mas. Itu kalau kering itu nanti akan kuningan. Kita juga sering ngolah seperti itu. Kadang pas kita olah nggak kering kan, wah ini kering. Nanti dia agak sedikit kalau bahasa kita orang Sapanya ini botak atau polos, itu hilang arinya itu. Waduh, oke Pak. Jadi dari proses pengolahan itu memang mempengaruhi cita rasa Pak ya, pengolahan Iya. dan hulu ke hilirnya Pak ya. Betul. Ya Pak, terima kasih Pak ya informasinya. Sama-sama Mas. Ya, terima kasih Mas Jalal atas penjelasannya. Terima kasih juga Mas Brili ya atas pertanyaannya. Baik, ini Mas Jalal, ini ada pertanyaan di chat ini, pertanyaan yang mendasar sekali sebenarnya. Pertanyaan dari Ibu Eka Nopi. Beliau menanyakan, Pak, green bean itu apa ya? Yang kayak apa ya Pak? Terima kasih. Seperti itu. Jadi mendasar sekali. Silakan Pak. Salam kenal Mbak Eka Novi. Ya, Mbak Eka Novi. Saya sebetulnya bahasa green bean ini juga baru-baru ini tahu nih apa Mas Hari. Ya memang kayak saya sendiri sebetulnya dari petani ini bahasa-bahasa keren ini memang banyak butuh belajar juga. Green bean itu kalau orang kita selap panjang itu kopi beras. Kopi beras atau gini ya, kopi yang sudah siap mau disangrai. Kopi yang mau kita sangrai itu namanya green bean. Nah, kopi yang sudah digoreng itu namanya kopi sangrai. Ya, saya kira itu. Ya, betul. Jadi itu ya penjelasannya Mbak Novi. Jadi green bean itu sebenarnya adalah biji kopi itu sendiri yang masih mentah. Iya. Istilahnya green bean. Jadi pakai istilah bahasa Inggris. Kalau kita mengatakan itu biji mentah atau masih dibilang tadi sama Mas Jalal itu biji beras ya. Ya, seperti itu. Biji beras. Ya, terima kasih. Ini kemudian masih ada pertanyaan lagi ini dari Mas Alexander. Beliau ingin bertanya, saya bacakan, bisakah narasumber menggambarkan rasa kopi Liberica? Nah, saya sempat mendengar sebutkan seperti rasa buah nangka masak. Saya tidak pernah dapat coba kopi Liberica. Oke. Monggo, silakan Mas Jalal. Alexandari. Mas ya, salam kenal Mas. Itu untuk kopi Liberica itu bukan rasa buah nangka, itu aromanya. Aromanya itu seperti aroma buah nangka masak. Memang agak beda. Kalau kita cium baunya itu seperti nangka masak itu kan. Ada rasa kebuah-buahannya. Kalau rasanya itu tadi rasanya itu bercampur antara rasa masin, masam, dan pahit. Saya pun sebetulnya apakah ini faktor dari faktor dari tanah yang ditumbuhi kopi tersebut atau kita belum tahu. Ya, karena mungkin di daerah kita ini sangat dekat dengan permukaan air laut, bisa jadi juga nanti asinnya itu mungkin dari air lautnya itu. Ya kalau berarti untuk apanya itu tadi, untuk aromanya itu. Aromanya adalah aroma seperti buah nangka yang masak, kemudian untuk rasanya itu rasa asin, masam, dan pahit itu memang menyatu jadi satu. Itu cuma memang ciri khas kopi Liberica kita. Dan nanti kalau bisa kita kirim, coba-coba kopi kita
atau Mas Alek? Boleh. Nanti Mas Alek di Wapri aja ya, di grup. Sip. Oke, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Isma Syam, Mbak Isma. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini ada beberapa pertanyaan nih. Wah, banyak kali nih, Mas. Ya, pertanyaannya banyak nih. Penasaran mungkin ya. Di Indonesia banyak kopi pilihan, diantaranya yang saya tahu kopi Sidikalang di Medan dengan cara dimasak langsung dengan air. Begitu juga dengan kopi Aceh, kalau nggak tahu takarnya bisa pusing. Di Dumai, kopi rasa sayang. Wah, kopi rasa sayang nih baru dengar juga nih. Selama ini yang saya tahu kopi kapal api yang banyak di warung. Nah, pertanyaan pertama itu. Pertanyaan keduanya, suami saya bukan pencinta kopi. Dia biasa ngeteh. Jika ingin ngopi, suami baru minta. Adakah efek ketagihan dari kopi yang kita konsumsi? Adakah pengaruh dari kesehatan yang mengkonsumsinya? Itu dua pertanyaan itu aja dari Mbak Isma Syam. Silakan Mas Jalal jika berkenan menjawab. Ya, terima kasih Mas Ari. Ini pertanyaan dari Bu Risma ini sangat menarik ini ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya menikmati kopi yang baik dan benar? Ini gimana nih Mbak ya? Biasanya bagi pencinta kopi, memang istilah orang yang menjiwai tentang kopi itu dia akan tahu rasa kopi itu yang bagaimana, yang benar-benar rasa yang benar-benar dapat sama penikmatnya itu. Jadi kalau memang kopi itu asli tanpa dicampur dengan racikan-racikan dan sebagainya, dengan kopi yang dicampur dengan beberapa racikan, itu akan tetap beda, Mas. Jadi ketika kita minum itu memang terasa nikmatnya itu loh yang bisa. Gimana menjelaskan nih, Mas? Minum kopi yang baik dan benar. Ya, jadi yang gimana ya sih yang menjelaskan itu ya, Pak? Mungkin ibu nak ngopi nak buat apa? Coba gimana ya? Yang jelasnya kita bisa membedakan antara memang kopi ini kopi hasil dari apa, racikan dari mana, dari apa itu tidak tahu. Jadi kalau kopi contoh kita bagi pencinta kopi, kalau saya minum kopi kapal api, saya udah tahu ini kapal api. Nah, jadi ketika saya disuguhkan kopi dengan kopi kapal api, saya tidak bertanya, Mas, sudah saya tahu ini kapal api, karena kita sudah tahu rasanya kopi kapal api seperti itu. Nah, berbeda juga ketika kita disuguhkan dengan kopi asli dari kopi Liberica. Sudah tahu kita ini kopi Liberica. Nah, ketika kita duduk di warung kopi, kita ngopi, ini kopi racikan dengan beberapa jenis campuran. Saya kira seperti itu, Mbak. Ya, kemudian untuk yang kedua, tadi apa bunyinya? Apa, Mas, pertanyaannya? Ini pertanyaannya, adakah pengaruh dari kesehatan yang mengkonsumsi kopi? Jadi gitu. Suami beliau itu bukan pengopi yang aktif, tapi bisa apa? Adakah efek ketagihan dari kopi yang kita konsumsi? Dan adakah pengaruh dari kesehatan yang mengkonsumsinya? Itu pertanyaan. Ya. Adakah ketagihan dari kopi itu sih untuk peminumnya? Itu sebetulnya tergantung kepada individu masing-masing. Dan ada memang seseorang itu memang dia tidak mau ngopi, bisa jadi karena faktor ketika dia minum kopi mungkin perutnya kembung atau kepalanya pusing, jadi dia tidak mau dia ngopi. Jadi ketika dia minum teh kayaknya kayak nyaman-nyaman aja. Jadi hal itu terjadi karena mungkin ada pengaruh kepada
barang yang diminumnya, ada konsumsinya. Jadi kalau diminum kopi ada efek sampingnya. Itu sebetulnya tergantung di kondisi kesehatan masing-masing. Jadi kalau kita biasanya kalau orang yang mempunyai gejala penyakit asam lambung, penyakit emah, itu biasanya kalau ia ngopi itu pasti akan timbul yang masuk anginnya gitu. Kalau dia orang tersebut tidak ada unsur dari gejala-gejala penyakit lain, saya kira itu tidak ada efek sampingnya. Kalau unsur ketagihannya, ketika kita makan sesuatu atau sesuatu enak ya, bisa kita cari lagi. Ya, tetap ada unsur ketagihannya. Ya, kita akan merasa, wah kemarin enak, jadi kepingin lagi gitu. Ya, setiap kita menikmati sesuatu, jadi barang itu isinya yang kita nikmati itu tidak ada efek samping, kemudian bisa kita nikmati, tentu kita akan mencari lagi untuk kita nikmati lagi. Jadi itu tergantung kepada individu. Ya, kayak saya sendiri pribadi, saya kalau ngopi tidak bisa. Memang sudah kayak menjadi kebutuhan. Gitu kan. Itu tergantung dari biasanya tergantung dari pola kehidupan masing-masing, dari sistem pekerjaan. Ya, pekerjaan itu juga mempengaruhi. Mungkin dari profesi pekerjaannya masing-masing, kemudian dari pola apanya juga itu juga mempengaruhi. Sama seperti kalau kita berbicara masalah pahit dan manis, itu kan kalau kopi ada orang yang suka kopi pahit, kopi manis. Kebanyakan orang yang biasanya pekerjaannya jarang melakukan keringat, itu dia akan mau minum kopi yang agak manis. Berbeda dengan para petani. Para petani itu kan dia bekerja, banyak energi yang dikeluarkan, sehingga mereka membutuhkan zat gula untuk membakar lemak menjadi energi. Jadi itu tergantung masing-masing. Oke, saya kira gitu Mbak, jawabannya lebih kurang. Kayaknya kalau kurang pastinya itu mohon maaf nih. Nanti Mas Ari aja yang nambah kalau masalah itu. Ya, Terima kasih Mas jawabannya. Sama-sama Mbak. Maaf Mbak. Ya gitu ya. Iya. Dari pertanyaan dari tadi Bu Isma ya. Jadi memang apapun itu kalau kita konsumsi secara berlebihan pasti akan berpengaruh juga terhadap tubuh. Jadi kopi pun punya batas takaran tertentu. Artinya walaupun kopi ini adalah salah satu produk low risk atau produk yang rendah resiko. Kenapa dia rendah resiko? Karena dia tidak punya masa kadaluarsa. Artinya dalam kopi itu kopi yang kita minum 5 tahun kemudian, dia tidak akan berupa toksik atau berupa racun. Cuma mungkin rasanya yang tidak enak. Tapi apapun itu jangan berlebihan. Maksimal kita mengkonsumsi kopi itu disarankan 5 gelas cangkir. Seperti itu ya. Saya sendiri paling banyak rata-rata ya cuma 2 cangkir aja pagi sama sore hari. Tidak berlebihan. Walaupun batas maksimalnya bisa sampai 5 gelas. Ya. Makasih ya Bu Isma. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih Mas Jalal. Ya, lanjut Mas. Mana siap ya? Masih siap ya? Insya Allah masih siap, selagi masih bisa kita jawab. Ini dari pertanyaan selanjutnya ini dari Situ Bondo. Waduh. Situ Bondo ini dari Jawa nih Mas Jalal. Sip. Jawa ke Situ Bondo kemana? Meranti ini jauh enggak ya? Kira-kira berapa jam? Pakai hari kayaknya. Kalau ke Jawa pakai hari Mas. Mau 3 hari. Gitu ya. Tapi kalau nelpon tetap dekat-dekat aja ya. Oke, baik kita langsung ke pertanyaannya. Apakah ada cara alternatif untuk budidaya kopi untuk daerah yang berada di dataran rendah dan bersuhu panas seperti kayaknya mirip ini Mas Jalal. Wah, ini kayaknya silakan dijelaskan. Sip. Saya Bapak Mas Sugondo, Pak ya, Mas ya. Bukan, dari Mbak Permata Kamila. Oh, Permata. Iya, Ibu Permata Kamila, Situ Bondo.
Situ Bondo. Oke, salam kenal Mbak Permata Carmila dari Situ Bondo. Ini kayaknya kalau saya amati dari pertanyaan ini, daerah kita hampir sama ini. Saya tinggal di Pulau Rangsang yang dikelilingi oleh laut. Jadi pulau kita ini memang kelilingnya laut, kita di tengah-tengah. Jadi memang di tengah-tengah kita itu, kita tinggal di tengah-tengah pulau. Di tengah-tengah pulau, di pulau yang berada di tengah-tengah laut. Kayaknya sama ini, kita tinggal di daerah pesisir. Seperti yang saya katakan tadi di awal di dalam pembahasan, kalau daerah seperti dataran rendah tersebut, ya itu cuacanya itu panasnya itu berbeda dengan daerah-daerah yang berada di dataran tinggi, daratan tinggi. Jadi maka pohon kopi itu memang butuh pelindung. Jadi dia sangat rentan dengan panas dalam untuk masa pertumbuhannya, dan untuk hasilnya juga sangat rentan. Makanya kita tadi menggunakan pola seperti itu. Dan untuk menggunakan pola tersebut tadi itu, maka kita harus memperhatikan komoditi daerah di sana apa. Nah, gitu kan, komoditi di daerah di sana apa. Ya, kalau kita di sini kan pinang sama kelapa. Jadi butuh pohon pelindung untuk pertumbuhan kopi tersebut. Itu dalam waktu 2-3 tahun itu insya Allah kopi itu sudah menghasilkan buah, bisa produksi. Jadi kalau saya kira daerah Mbak pertama ini ya itu sama dengan daerah kita. Ya saya kira gitu Mas. Ya, terima kasih. Sepertinya kesamaan kemiripan Pulau Rangsang ya. Kalau tidak salah saya dapat informasi dari Mas Jalal itu kebun kopi di Pulau Rangsang itu hanya beberapa mdpl saja dari permukaan laut. Iya, lebih 2 meter ya, Mas? 2 meter dari atas permukaan laut. 2 meter dari, artinya mungkin bisa juga ditanam kopi di Situ Bondo. Jadi nanti kalau dari Mbak Kamila sendiri tertarik, silakan japri Mas Jalal bagaimana budidaya, terutama kopi liberikanya ya, yang sudah sukses diekspor ke Malaysia. Ya, makasih Mas Jalal. Ini masih ada pertanyaan lagi. Masih semangat ya Bapak Ibu sekalian. Semangat Mas. Oke, yang berikutnya dari Temanggung dengan Bu Sugiyarti. Pertanyaannya, pertama, saya petani kopi di Temanggung. Biasanya kami menggunakan tanaman pelindung yaitu pohon albasia dan pisang. Apakah ada pengaruh lain tanaman pelindung bagi tanaman kopi kita? Karena kebun yang tanaman pelindungnya albasia rasanya agak langu. Langu ini apa ya? Agak Balsia, tanaman apa? Balsia. Nah, pertanyaan kedua. Balsia. Pertanyaan kedua adalah produk saya kopi bubuk varian Robusta natural process. Untuk hasil bubuk kopi yang paling baik dan bagus itu dengan proses yang seperti apa? Sejauh ini belum pernah mencoba processing yang lainnya. Jadi produknya, beliau juga memproduksi kopi ya, kopi bubuk dengan natural process. Sejauh ini belum pernah mencoba proses yang lainnya. Nah, beliau bertanya bubuk kopi yang paling baik dan bagus itu dengan proses yang seperti apa? Itu pertanyaan keduanya. Mas Jalal, silakan dijawab. Sip, terima kasih. Salam kenal ya sama Ibu apa tadi Sugiyarti, Mas ya? Ya, Ibu Sugiyarti. Dari Tulungagung. Dari Temanggung. Temanggung. Ya. Temanggung, Mas. Ibu Sugiyarti. Jadi permasalahan di sana pohon kopinya menggunakan pohon pelindung, pohon pisang dan pohon albasia. Albasia atau bukan? Albasia itu biasanya dimanfaatkan kayunya untuk apa ya? Untuk furnitur ya kalau tidak salah.
Oh gitu, berarti Eh, pohon pelindung. Pohonnya, kayunya ringan ya untuk sayap pesawat modeling kayak gitu. Oh gitu ya Mas. Kotak peti pengiriman juga. Jadi kalau masalah pertumbuhan kopi dengan apa tadi pohon pelindung itu, makanya kita harus perhatikan jaraknya itu tadi, jarak antara pohon pelindung dengan tanaman itu kita perhatikan. Maksudnya begini, jarak tersebut supaya tidak mengganggu proses pertumbuhan. Jadi kan karena kita lihat akar kopi itu kan tidak jauh, pada sekitar 1 meter atau 1,5 meter jarak persebarannya. Jadi kalau kopi itu kan sifatnya akar serabut, dia di atas. Ya bukan akar tunjang di akar serabut. Ya tunjang bawahnya tidak terlalu dalam. Jadi jarak persebarannya pada sekitar 1 meter, 1 meter atau 1,5 meter. Itu jarak persebarannya. Paling jauh itu 2 meter jarak persebarannya. Jadi maka keusahakan kalau memang betul-betul benar-benar pohon pelindung itu juga menghasilkan nilai ekonomi, ya kita jarakkan aja nanti masalah kan itu. Kalau soal apakah mengganggu dari hasil aroma apa yang tadi, saya kira itu tidak, soalnya untuk aroma dan kualitas kopi itu tersebut itu kan kita tergantung kepada metode pengolahan dari kopi jambunya itu tadi. Itu saya kira Mas ya, Mbak Ibu Sugiyati. Jadi kalau jarak juga harus kalau memang pohon lindungnya itu terlalu melindungi, ya memang akan berpengaruh kepada buah. Biasanya pohon kopi yang terlindung itu buahnya tidak akan lebat. Dia tidak akan, setiap ganggangnya itu tidak akan lebat. Nah, sama juga kalau pohon kopinya itu usahakan nanti kalau dia terlalu tinggi, potong aja. Nanti dia akan pulih dalam waktu 1 atau 2 tahun, nanti akan pulih dia. Nah, jadi yang dikembangkannya itu, jadi yang ranting bawah, makin tinggi pohon, ranting yang bawah ini nanti akan mati. Dia tidak akan menghasilkan produksi. Jadi otomatis buah makin ke atas, akhirnya kita susah untuk merawatnya dan memanennya. Kalau untuk apa, saya kira tidak berpengaruh, cuma ya perhatikan kalau memang benar-benar dia itu mengganggu, ya tinggal hitung aja mana yang lebih ada nilai ekonomi lebih tinggi. Jadi usahakan kalau penanaman baru, ya jarangkan saja pohon kopinya, tidak masalah. Makin jarang jarak pelindungnya supaya itu makin lebar pohon kopinya. Kalau makin rapat, sepertinya dia semakin kecil dia bisa berkembang. Karena kopi juga dia butuh udara, butuh matahari. Kalau kita amati di sini tempat kita ada beberapa pola. Ada pola menanam cuma satu baris itu satu baris memanjang. Ada buat pola 2 baris memanjang. Jadi 2 baris ini kan agak rapat. Yang satu ini ketika pertumbuhannya lebarnya kalau digabung yang 2 ini jadi 1 sama dengan yang 1 lebarnya. Jadi bagus sekarang metode penanaman sekarang ini diganti dengan 1 baris lajur dengan jarak yang jauh. Jadi kopinya itu akan lebar. Nah, kemudian kalau masalah yang tadi yang kedua, pertanyaan kedua Mas Ari. Untuk hasil bubuk kopi yang paling baik dan bagus itu dengan proses seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, kita menggunakan metode kering, gitu ya, metode kering. Jadi kopi yang kita petik, coba Ibu petik, kopi yang Ibu petik dari kebun, kemudian tanpa melalui proses, Ibu pisahkan kulit arinya atau hancurkan kulit arinya, kulit luarnya, ya, langsung dijemur tanpa melalui proses menggunakan air atau dan sebagainya, tanpa menghilangkan lendirnya, jemur saja. Memang jemur itu harus betul-betul kering, Kita tadi seperti dikatakan, kita mau melihat kopi itu kering seperti apa, ketika kita pecah, kita ambil biji kopinya yang di dalam itu, ya kita gigit. Selagi kita gigit itu enggak kemik, keras, berarti kopi itu sudah benar-benar kering. Nah, kita coba dulu seperti itu, nanti bagaimana hasilnya. Ya, terima kasih, Mas. Saya kira seperti itu, Mbak Sugiyati.
Oke, masih ada pertanyaan lagi gini, Mas Jalal. Kita lanjut ya. Siap. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, baik. Ini dari Dumai, Ya, dari Bu Dumai. Junaida. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jenis kopi apa yang bagus dikonsumsi oleh masyarakat umumnya? Yang kedua, di Indonesia kopi apa yang ditanam sesuai dengan iklim di daerah kita? Terima kasih. Oh, jenis kopi apa? Iklim. Mbak Junaida dari Dumai. Ini tidak jauh kita nih dari Dumai. Selapannya Dumai tidak jauh nih, Mas. Jadi untuk Mbak Junaida, jenis kopi apa yang harus kita tanam untuk di daerah kita? Ya. Yang pertama, jenis kopi apa yang bagus dikonsumsi oleh masyarakat? Oh, yang bagus oleh dikonsumsi. masyarakat. Nah, ini kalau saya bilang mana yang bagus nanti marah yang lain. Intinya seperti ini. Semua tanaman kopi itu bagus. Seperti yang Bapak Ari katakan tadi, mau istilah kopi robusta, Liberica, Arabica, itu sama-sama kopi. Nah, bagus tidak bagusnya tergantung kita yang mengkonsumsi. Nah, sesuatu yang kita makan atau yang kita terlalu berlebihan tentunya akan menimbulkan efek samping. Jadi kalau kita menggunakan misalnya mengkonsumsi sesuai dengan aturan ataupun tidak lebih daripada kapasitasnya, insya Allah semua bagus. Jadi kita mau konsumsi kopi ala Arabica, Robusta, kopi apa lagi tadi? Liberica, itu saya kira bagus semua. Tergantung selera dari pencetak kopi itu sendiri, mana yang mana maunya. Kemudian soal iklim, ya jenis kopi apa yang bagus di iklim kita. Ya kalau kita pernah lihat di seluruh Indonesia ini, semua kopi yang ada di Indonesia ini pertumbuhannya sangat bagus. Tergantung kalau kita lihat sini tergantung mana yang lebih menguntungkan, mana yang istilahnya komoditasnya itu lebih dibutuhkan di daerah kita masing-masing. Sesuai seperti di daerah kita, saya sendiri di sini untuk kopi Liberica kita yang bisa kita jalankan, otomatis kita cenderung ke Liberica. Di daerah-daerah teman-teman kita yang lain, seperti mereka untuk tingkat pemasarannya, kemudian apanya itu cenderung kepada Robusta, mereka mengembangkan kopi Robusta. Jadi kalau di sana kalau kita sebenarnya di sini dulu pernah ditanam kopi Robusta, ya sebelum kopi Liberica ini dulu kopi Robusta. Tapi karena kopi Robusta itu di sini di masyarakat kurang misalnya tertarik pada kopi tersebut, akhirnya kopi itu diganti dengan kopi Liberica. Jadi saran saya kita melihat dulu mana yang kira-kira mudah dipasarkan atau mana yang kira-kira banyak dibutuhkan. Atau kalau malahannya banyak tanam semua nggak apa-apa. Ini Robusta, Liberica, Arabica, ya gitu-gitu. Mas, ya untuk Mbak Junaida. Oke, makasih Mas. Selanjutnya ini dari Kerinci ada Mbak Nisrina. Oke, Mbak Nisrina. Mau nanya kalau hama di kopi Arabica berapa jenis dan bagaimana cara mengatasinya? Ini pertanyaan ini sangat menarik nih. Ada berapa jenis hama yang ada di kopi Arabica? Ini kayaknya kalau ke arah ke sana ini kalau arah kopi Arabica, kebetulan saya sendiri juga belum pernah melihat gimana kopi Arabica. Nah, tapi mayoritas kalau hama pengganggu tanaman kopi itu yang seperti kita ketahui ini sebenarnya cuma hama-hama pengganggu apa aja. Biasanya itu serangga, semut batang atau semut pohon, yang ada yang semut kecil, kemudian ada yang semut agak besar. Kemudian di sini juga ada serangga, biasanya itu angkrang. Bahasa kita, kalau bahasa Jawanya kerengga. Bahasa rangrang ya, semut rangrang itu biasanya rangrang.
gitu kan. Biasanya di sini hamanya cuma itu aja. Jadi biasanya yang kita gunakan adalah itu pestisida cuma untuk membunuh atau mengusir hama-hama tersebut. Nah, kita tidak tahu juga untuk di daerah sana biasanya hamanya seperti apa. Biasanya setiap daerah itu hamanya berbeda. Nah, setiap daerah itu hamanya berbeda. Saya kira seperti itu, Mas. Oke, jadi begitu ya, Mbak Nisrina. Jadi kalau di kebun Pak Jalal ini atau di daerah Pulau Rangsang, ya, karena di sana daerah rendah itu hamanya paling cuma semut. Kalau Arabica sebenarnya kan di daerah tinggi pegunungan. Jadi mungkin berbedalah pengalamannya. Jadi yang itu yang dijelaskan ke Mbak Ika tadi ya. Mbak siapa nih? Risma ya, Mbak Risma. Mbak Nisrina tadi itu adalah yang hama-hama yang ada di dataran rendah. Biasanya di kopi Robusta dan kopi Liberica. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi. Kita masih punya stok pertanyaan nih. Wih, banyak kali. Ya, dari Mbak Ida Wahyuni. Mbak Ida Wahyuni dari mana nih? Beliau tidak menyebutkan, tapi beliau akan bertanya, kebun kami ada di lereng Perahu. Oh, dari Perahu, Temanggung ya. Temanggung. Ya. Sering kami jumpai jamur pada biji kopi yang belum siap panen. Apakah itu karena kelembaban tanah? Adakah obat khusus atau bisa diakali tanpa obat? Terima kasih. Monggo Mas Jalal. Gitu jadi ya. ada problem dengan jamur pada biji kopi. Ini kayaknya untuk Mbak Ida Wahyuni, salam kenal Mbak dari Temanggung, salam kenal dari saya. Ini jadi dapat pengalaman nih dari daerah Temanggung ini bahwa kalau di sana itu kopinya itu biji kopinya ya, yang biji kopi pada pohon kopinya itu diselimuti oleh jamur, gimana ya? Bintik-bintik jamur seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, dijumpai jamur pada biji kopi yang belum siap panen. Jadi biji kopinya itu masih di pohon ya? Masih di pohon ya, bisa berjamur. Itu saya kira ya, karena pengalaman kita di daerah kita tidak pernah menemukan permasalahan seperti itu saya kira kalau di daerah sana kan mungkin daerah pegunungan Mas ya, daerah perbukitannya, jadi kelembapannya sangat tinggi, bisa jadi itu pengaruh daripada masalah kelembapan udara. Jadi biasanya kalau udara yang lembab itu memang jamur itu atau jenisnya itu memang mudah berkembang biak ya. Tapi kalau kita sebenarnya jamur itu termasuk hewan atau gimana itu ya? Tumbuhan kalau jamur. Tumbuhan ya, tumbuhan. Berarti kalau tumbuhan. Bisa dimasak loh. itu ya kalau kita jenisnya hewan atau serangga itu bisa kita gunakan seperti itu sih. Tapi kalau jamur ini agak susah juga nih maksudnya dari masa kelembapan jadi ya. Jadi kalau ini agak bingung juga kita nih mau menjawabnya ini. Kalau kita nggak paham nggak kurang mengerti daerah sana, jadi coba dibantu sama Mas Ari. Ya nanti kita mungkin akan bincang-bincang lagi dengan narasumber lainnya yang mungkin lebih kompeten di sana ya, karena itu termasuk ke penyakit tumbuhan kayaknya itu. Tumbuhan jamur. Biasanya sih fungisida yang digunakan. Tapi untuk kopi kita tidak tahu anjurannya pakai fungisida yang seperti apa. Kalau fungisida yang kimia mungkin tidak dianjurkan untuk digunakan. Kalau menurut saya seperti itu sih. Iya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Siapa tahu nanti pertanyaan ini jadi PR buat kita ya. Oke, dari Dumai lagi dengan Mbak Erlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang banyak beredar di pasaran baik online maupun offline kopi hijau.
untuk program menurunkan berat badan. Pertanyaannya, apakah itu benar kandungan kopi hijau bisa menurunkan berat badan? Apakah ada efek sampingnya juga sebagaimana kita mengkonsumsi kopi hitam? Kalau boleh tahu proses kopi hijau itu gimana ya Pak? Nah, Oke, bisa ditangkap Pak Jalal? pada Mbak Erlin. Mbak Erlin Mbak ya dari Dumai. Erlin dari Dumai. Dari Dumai. Ini kalau untuk produk kopi hijau ini saya sendiri sebenarnya kurang memahami kan. Kayak baru-baru kali ini kopi hijau ini kan itu. Ya. Ya, soal kadar isinya bisa berpengaruh untuk menurunkan berat badan atau dan sebagainya jenisnya itu ya kayaknya butuh orang apa ini spesialis bagian apa ini Herbalis ya? Atau dokter mungkin ya? Ya kedokteran gitu. Saya kira untuk jawaban ini kayaknya belum berani kita mau misalnya mau apa kan ya. Jadi saya mau infokan aja sedikit kalau untuk kopi hijau ini ya. Jadi kopi hijau ini dibuat dari biji kopi yang belum disangrai. Biji kopi atau green bean itu diolah dengan digiling halus atau digiling bubuk. Nah, itu caranya hanya diseduh saja seperti bikin kopi tubruk, ada juga yang direbus. Tergantung selera konsumsinya. Nah, diklaim, digadang-gadang bisa menurunkan berat badan seperti itu. Tapi itu masih ada kontroversial ya, kalau saya baca-baca masih ada yang bilang bisa, ada yang tidak. Ya seperti itulah. Mungkin nanti ada program berikutnya yang bisa menjawab itu lebih detail lagi. Iya, benar Mas Ari. Kita masih ada pertanyaan lagi ternyata ini. Masih dari Bengkulu. Oke, Bengkulu. Ya, dari Bengkulu. Jadi selama operatornya masih mengizinkan kita untuk menjawab pertanyaan, kita akan menjawab seluas-luasnya ya. Sip, Pak. Nah, dari Mbak Noni Bengkulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kopi yang bagus atau yang baik itu seperti apa? Seperti apa sering saya lihat orang-orang sering jemur kopi di terik matahari, langsung digelar di lantai depan rumah warga yang saya lihat di Bengkulu ini. Apakah tidak ada cara lain penjemuran kopi itu biar lebih higienis lagi? Mohon penjelasannya. Gitu. Ya, baik. Salam kenal Mbak Noni dari Bengkulu, Mbak Noni ya. Jadi di Bengkulu juga ini kayaknya ada pengolahan kopi dari warga-warga ya. Jadi pengolahan yang baik, yang benar itu ya sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi pada sistem pengolahan ya. Untuk sekarang ini untuk sistem penjemuran, pengeringan itu sudah mulai canggih nih Mas ya. Di sini ada sekarang namanya solar dryer. Solar dryer itu adalah sistem penjemuran yang digunakan tanpa langsung mengenai sinar matahari. Ya. Ada juga namanya pola penjemuran yang langsung menggunakan berlangsung terkena sinar matahari. Nah, sebenarnya kedua pola itu bisa kita katakan hasilnya tidak jauh berbeda, tetap sama, cuma dalam proses percepatannya aja yang berbeda. Jadi makanya di situ kita sarankan kalau bisa usahakan dalam proses penjemuran itu harus menggunakan lantai. Lantai itu bisa kita menggunakan seminisasi atau kita menggunakan rak dan sebagainya. Itu gunanya supaya uap tanah itu tidak ikut meresap di dalam proses pengeringan kopi. Nanti itu juga akan mempengaruhi. Saya kira kalau yang kita lihat tadi, yang disampaikan dari Mbak Noni tadi, itu sebenarnya tidak ada permasalahan. Cuma nanti kita lihat aja bagaimana proses dalam pengeringannya. Apakah mereka dalam proses pengeringannya itu menggunakan metode yang mana, ya. Intinya di sini adalah metode sebetulnya yang membuat kopi itu
rasanya, aromanya ataupun hasilnya berbeda itu pada metode. Metode yang kita gunakan itu dalam proses dari awal pasca panen sampai proses pengeringannya itu yang kita perlu perhatikan. Jadi kalau permasalahan tempat ataupun yang kita gunakan untuk proses pengeringan itu, saya kira itu tidak bermasalah. Saya kira gitu Mbak. Jadi yang perlu kita perhatikan aja adalah metode pengolahannya itu yang dari awal itu tadi, dari proses panen, usahakan kita menggunakan metode kering, ya, metode kering pasca. Kemudian kita perhatikan juga kopi itu memang benar-benar sudah kering, baru kita kita olah menjadi green bean itu. Ya, saya kira gitu Mas. Ari. Oke, baik, terima kasih Mas Jalal. Jadi ini kayaknya pertanyaan tadi itu pertanyaan terakhir, kemudian dari Mbak Yosi Dumai ternyata tadi kurang begitu mendengar, artinya kurang jelas dengarnya karena suaranya kecil. Mohon maaf untuk itu. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan informasi yang baik, yang lebih detail lagi. Artinya tidak terganggu kendala suara. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, kami juga mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di sana sini ya. Sama-sama Mas, kita semuanya belajar ini. Ya. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab kami sudahi dulu karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator, ke pembawa acaranya, Mas Adi ya. Monggo, silakan Mas Adi. Terima kasih juga pada Pak Jalal sudah memberikan jawabannya, melayani pertanyaan ini. Di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Siap Pak. Oke, terima kasih. Setelah ini ada sesi apa nih, evaluasi dan lain-lainnya. Monggo saya kembalikan ke Mas Adi ya. Silakan Mas Adi. Telah melakukan kajian ini dari moderator kita, dan terima kasih juga kepada Pak Jalal sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutupi pelatihan online kali ini, mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu ya, Ibu, Bapak. Mungkin bisa dibuka video. Suaranya agak kurang jelas, Mas Adi. Bisa diulang? Ya Mas Adi, sudah dengar? Ya, Oke, untuk foto bersama ini ada 2 slide. Untuk slide pertama dulu. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada peserta klinik online khusus klaster kopi. Mungkin tema-tema yang lainnya. Kita melakukan kegiatan klaster khusus kopi ini setiap hari Sabtu sampai akhir Februari. Untuk materi hari ini mungkin nanti saya akan share ke grup WA, dan terima kasih kepada semua peserta telah berpartisipasi dalam acara ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan senyum sendiri Pak Adi.
Ternyata di situ Bondo itu sama ya iklimnya ya dengan di Meranti. Sama Pak Ari. Terima kasih penjelasannya Bu Eva. Terus kalau sudah sama, saya budidaya kopi juga di situ Bondo ya. Nanti bisa minta bibitnya dari Mas Adi. Boleh. Kalau bibit yang benih Liberica bisa diperoleh nggak, Mas? Ya Pak Ayub. Kalau benih yang Liberica tadi bisa diperoleh nggak? Bisa. Kalau saya nggak minta bibitnya, minta jadinya. Ini Udah nanti dikirim. lebih cerdas. Jadi apa ini? Yang boleh minta Mbak terakhir Tera. layak jadi ya komen terakhir layak jadian Kelamaan, Pak Ayub. RKB of the month. Untuk Pak Alek nanti kita kirim kopi ya Pak Alek. Aku juga. Siapa nih? Untuk Siapa yang bibitnya mau dikirimin bisa dibagi Mas Adi. Kalau untuk bibit Pak Anggi itu kita beli ya. Iya, maksudnya bisa dikirim, dibeli nanti. Tanyakan. Kalau bisa Pak, nanti kita koordinasi sama petaninya. Nanti kalau ada permintaan kita kirim Ya, ke sana. nanti coba siapa tahu banyak yang minat di sini. Dan banyak juga lah peminat kopi di sini. Waktu itu pernah ada desa yang kembangkan hampir satu kecamatan kopi Lampung kalau tidak salah. Nggak pernah dikembangkan. Terus tadi, Mungkin Pak Ayub bisa rasa dulu kok kopi. oh boleh. Libericanya. Nanti kirim saja sampelnya. Atau saya harus ke sana ya? Hah? Boleh Pak. Nanti saya singgah situ Bondo jemput Eva. Ya, Ya, mau juga. Terima kasih sebelumnya Mas Adi ya. Saya mau saya belum pernah. Nanti untuk semua kolaborasi saya kirim. Alhamdulillah. Luar biasa Meranti. Minta diskon sama Kan udah narasumbernya. dikirim lo ke situ Bondo, nggak dapat ya Mbak Eva. Kenapa Bu? Kemarin udah dikirim kopinya ke situ Bondo, Mbak Eva nggak dapat ya? Ketahuan Sora ini. Nggak Cuma situ Bondo dapat. dikirim. Kalau itu, Pergi motor nggak kalau dikirim. kemarin tuh beda itu. Mana Mbak Alif nih? Mbak Alif mana?